Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas berbagai macam tipe pemipaan air ya di rumah. Nah, eh, ini adalah berdasarkan pertanyaan kawan-kawan ya, karena perpipaan air di rumah itu sangat banyak macamnya ya. Kemudian bukannya salah ya, tapi beberapa pemipaan itu pasti selalu ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, ayolah langsung aja ya kita ke tipe-tipe pemipaan tersebut, terus kita coba komentari. Terus nanti kawan-kawan jangan lupa ya, kalau memang ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan ya. Nanti tulis di kolom komentar. Kalau misalkan saya bisa jawab, saya usahakan menjawab. Kalau perlu nanti kita bikin video lanjutannya ya. Terus kalau kawan-kawan ada koreksi ya silakan juga ya. Nanti mudah-mudahan bisa menjadikan perbaikan terus jadi pelajaran untuk kita semuanya ya, agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya dari setiap tipe pemipaan. Baik, kita mulai aja ya. Yang ini sudah pernah saya bahas ya kawan-kawan, rumah tipe A ini, tapi nggak apa-apa kita singgung ulang ya. Ini adalah rumah A ini ya. Dia memakai sumber air dari sumur ya, di mana sumurnya ini dipompa ke atas memakai pompa di sini ya. Ini pompa bisa macam-macam ya kawan-kawan, tapi di sini saya tulis pompa aja secara umum ya, karena pompa di sini ada pompa sumur dangkal, pompa sumur dalam. Kalau sumur dalam itu seperti jet pump, kemudian pompa submersible ya. Kalau submersible dicelupkan di dalam air ya kawan-kawan. Tapi di sini kita prinsip utamanya aja ya. Kalau kawan-kawan ingin pembahasan khusus silakan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas khusus. Perhatikan bahwa dari sumur air ditarik memakai pompa, kemudian air didistribusikan ke dalam rumah sana ya. Selanjutnya pipa di dalam rumah ya sudah nggak ada masalah ya. Silakan di cabang-cabang kemana saja, ke kamar mandi, ke dapur dan lain-lain. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan adalah ujung pipa di dalam sumur ini harus diberi check valve ya. Check valve itu katup satu arah ya kawan-kawan. Fungsinya apa? Agar air yang sudah naik ke atas tidak melorot lagi jatuh ke sumur ya. Karena apa? Kalau pipa ini sempat kosong, maka kerjanya pompa ini kalau mau start itu akan lambat karena dia harus menghisap mengeluarkan anginnya dulu. Tapi kalau dia dipasang check valve ya atau katup satu arah, maka air akan selalu tersimpan di sini sehingga ketika dipompa langsung deng nyala gitu ya, bisa langsung isi. Jadi itu, terus kemudian pipa ini tadi selain dimasukkan ke dalam rumah, dia juga dicabang ke atas yaitu untuk mengisi tandon di sini. Ya, kawan-kawan perhatikan bahwa tandon ini di sini dilengkapi dengan dilengkapi dengan switch pelampung ya, atau sering orang menyebutnya radar ya. Nah, radar di sini ini fungsinya untuk mengendalikan pompa ini, kawan-kawan. Jadi di sini itu enggak saya gambar ya, tapi yang jelas kabel di sini itu nanti akan disambungkan ke pompa. Untuk apa gunanya? Yaitu agar kalau air di sini sudah penuh, maka pompa akan mati ya. Kalau pompa mati, lalu air di dalam rumah pakai air dari mana? Ya dari air di dalam tandon ini ya kan. Nah, ketika pemakaian air di dalam rumah itu sudah membuat tandon ini kan kosong akhirnya ya. Airnya turun-turun kosong, akhirnya kedua pelampung ini akan menggantung sehingga dia menyalakan ini apa switch yang ada di atas ini. Saklarnya ini menyala otomatis. Kalau saklarnya menyala, dia akan menyalakan pompa, lalu pompa bekerja dan mengisi tandon lagi sambil mengirim air ke dalam rumah gitu ya. Tapi kalau di rumahnya kerannya semua ditutup ya semua air akan masuk ke dalam tandon ya. Nah, di sini banyak sekali orang yang berkomentar katanya, Pak, apakah air yang maksudnya gini, pertanyaannya itu sering kali gini, Pak, apakah ini air kalau dipompakan langsung ke tandon ini tidak menjadikan pompa ini kerjanya berat? Karena apa? Air kan masuk lewat bagian bawah tandon sehingga dia mendapat tekanan air dari tandon sebesar ini ya, misalkan 1000 liter. Nah, maka di sini itu ada air sebanyak atau seberat 1 ton. Apakah dia tidak membebani pompa secara ekstra gitu? Jawabannya adalah tidak ya kawan-kawan. Karena apa? Beban yang diterima pompa itu adalah
tekanan ya. Di mana tekanan itu dalam prinsip Bernoulli dihitung dengan rho GH ya. Tekanan itu sama dengan massa jenis kali percepatan gravitasi kali ketinggian head ya, ketinggian air ini dibandingkan pompa. Sehingga di situ tidak ada volume air sama sekali, yang ada itu hanya head ya, ketinggian air ya, ketinggian air. Sehingga kawan-kawan tidak perlu khawatir ya, karena tekanan air ya, meskipun ini pipa kecil ya dibandingkan dengan tandon yang besar sini, tekanannya itu sama saja ya, tidak ada bedanya. Jadi jangan khawatir dengan beban pada pompa ini, tidak masalah, sama saja mau lewat atas pemasukannya ataupun lewat bawah, tidak ada bedanya ya. Nah, kemudian seperti itu ya. Terus kelebihan dan kekurangan dari sistem ini apa ya? Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah pompa ini sekali jalan dia akan ngisi tandon ini sampai penuh ya, kawan-kawan. Kemudian pompa tidak akan jalan lagi hingga air ini turun levelnya sampai hampir kosong gitu ya, atau tergantung settingan pelampung di sini. Sehingga kerjanya pompa mungkin dalam sehari itu hanya sekali atau 2 kali tergantung penuh dan kosongnya tandon ini ya. Kalau sehari hanya terpakai 1 tandon ya, maka pompa ini hanya memompa 1 kali aja dalam sehari. Kalau misalkan tandon ini habis dalam waktu 2 hari, maka pompa ini hanya menyala 2 hari sekali. Gitu aja ya. Jadi pompa ini kerjanya jarang-jarang gitu. Tapi sekali kerja dia harus pompa sampai penuh ya. Misalkan dia butuh waktu setengah jam atau 1 jam. Jadi sekali nyala dia langsung itu tadi ya, setengah jam atau 1 jam. Tergantung ukuran dari tandonnya. Ya, kalau tandonnya banyak misalkan 2.000 liter atau 4.000 liter, maka bisa saja sekali kerja dia sampai 2 jam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi keuntungannya ya, sekarang kekurangannya apa? Kekurangannya adalah tekanan yang dimiliki oleh keran-keran di dalam air ini tentu saja tergantung pada ketinggian tandon ya, karena kalau tandonnya ketinggiannya itu hanya misalkan 3 meter ya, maka tekanan air yang di dalam rumah itu enggak tinggi ya. Kalau tingginya 3 meter maka tekanan di dalam rumah hanya 0,3 bar ya. 0,3 bar kalau kawan-kawan memakainya untuk shower ya, untuk mandi pakai shower itu akan kecil sekali showernya. Ya. Nah, itu bisa diakali dengan cara membesarkan diameter pipa ini. Ya. Jadi kebanyakan nih orang kalau bangun rumah itu selalu pakai pipa sekecil mungkin. Ya. Yang mana kalau pipa paling kecil yang ada di pasaran adalah 0,5 inci ya. Jadi orang kebanyakan pakai 0,5 inci, sehingga kalau tandonnya kurang tinggi maka airnya kurang lancar karena udah tandonnya kurang tinggi, pipanya kecil sehingga air susah untuk mengalir. Nah, kemudian saya akan anjurkan bahwa kalau bisa ya memakai pipa 1 inci ya di sini agar aliran air dari tandon ke shower itu lebih suplainya lebih besar gitu. Nah, tentu saja meskipun sebesar-besarnya pipa yang kita bikin untuk ke shower itu ya, tentu saja tetap dipengaruhi oleh ketinggian dari tandon ya. Kalau nanti udah digedein 1 inci ternyata masih pelan juga, ya berarti tandonnya perlu ditinggikan lagi ya. Nah itu, jadi tekanan yang kita dapatkan itu sangat tergantung oleh ketinggian tandon di sini. Kecuali ketika waktu pompa lagi jalan, ketika ngisi tandon, maka tekanan yang di dalam rumah pun bisa ikut naik ya, karena pompa lagi jalan. Tapi ya itu tadi, pompa ini jalan hanya sehari sekali mungkin atau 2 hari sekali. Nah, seperti itu. Jadi tadi apa? Sekali lagi ya keuntungannya bahwa pompa jalannya mungkin lebih hemat listrik karena jarang jalan, kemudian tekanannya jadi kurang karena tergantung ketinggian tandonnya. Kalau ketinggian tandonnya 10 meter, nah itu baru makjos ya kan. Baik, itu tadi ya kawan-kawan, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan. Lalu kita akan lanjutkan ke rumah tipe B ini ya. Nah, rumah tipe B ini ya kawan-kawan, ini sebetulnya yang paling sering dipergunakan orang itu ya.
Ini yang paling sering dipakai orang rangkaiannya ini. Perhatikan bahwa air dihisap pakai pompa seperti tadi sama aja, nggak ada bedanya. Tapi kali ini dimasukkan lewat atas, ya. Dia dimasukkan lewat atas, kemudian keluaran dari tandon ini baru masuk ke dalam rumah, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini langsung jelas ya ke kawan-kawan bahwa cara kerjanya seperti itu aja. Sesimpel itu, sangat sederhana. Makanya karena sederhana, ini banyak sekali orang yang memakainya karena nggak banyak mikir, gitu ya, nggak banyak mikir. Kemudian cara kerjanya pompa ini sama dengan yang tadi, ya. Kalau air kosong maka radar di sini atau level switch ya akan menyalakan pompa. Kemudian kalau air sudah penuh maka radar atau level switch ini akan mematikan pompa. Dah gitu aja. Nah, keuntungan dari sistem ini apa? Keuntungannya itu sama saja dengan rumah tipe A tadi, ya. Pompa ini akan jarang jalan karena sekali jalan dia hanya melayani tandon ini sampai penuh, ya. Nah, sekali jalan misalkan air tandon cukup untuk 1 hari, ya udah dalam sehari pompa hanya menyala sekali, ya, untuk memenuhi tandon aja. Nah, kemudian air itu dari tandon langsung masuk ke rumah seperti ini. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah bahwa tekanan yang diterima di dalam rumah itu sangat tergantung oleh ketinggian tandon ini, ya. Hampir mirip dengan rumah yang tipe A tadi, ya. Cuman kalau rumah tipe A ini tadi kan dia sekali-sekali ketika pompa lagi jalan, tekanan di dalam rumah bisa numpang naik ya karena lagi didorong pompa. Sedangkan di B ini tekanan dari pompa sama sekali tidak pernah bisa dimanfaatkan oleh orang di dalam rumah. Jadi itu. Menurut saya sih, ya, menurut saya pribadi itu saya kalau dengan kedua sistem ini saya akan memilih yang tipe A, ya. Tapi pasti itu pilihan pribadi ya, tergantung orang-orangnya, tergantung kita masing-masing ya. Kemudian rumah tipe A ini pun sudah banyak dipraktekkan orang ya. Meskipun saya bilang paling umum itu orang pakai yang tipe B ini, tapi yang tipe A ini dari komentar-komentar video saya sebelumnya itu banyak orang yang sudah mempraktekkan dan tidak ada masalah dan bilang pompanya awet ya sampai ada yang udah 5 tahun, ada yang belasan tahun, nggak masalah. Nah, kemudian rumah A sudah, B sudah, sekarang kita ke rumah C ya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah rangkaian perpipaan yang menjadi andalan saya selama ini. Nah, perhatikan kawan-kawan. Dari sini, dari sumur ke pompa tidak ada bedanya dengan A dan B tadi. Kemudian dari sini pompa juga langsung masuk ke rumah ya, seperti yang tipe A tadi, mirip. Bedanya di sini, kawan-kawan. Yang ini pipa yang naik ngisi ke dalam tandon ini, ya. Dia tidak mengontrol kerja pompa secara langsung. Maksudnya apa? Kawan-kawan perhatikan ya. Saya dekatkan lagi. Nah, di sini, kawan-kawan ya, kita nggak memasang level switch atau radar ya. Jadi air dari pompa itu dia akan mengisi terus-menerus ke sini hingga penuh, sehingga kalau penuh maka di sini ada klep pelampung yang akan menutup secara otomatis sehingga air tidak mengalir lagi ke dalam. Nah, begitu cara kerjanya. Nah, apa yang terjadi kalau air ini tidak lagi mengalir ke dalam? Ya, maka ketika di dalam rumah pun nggak ada yang buka kran, ya, kemudian air yang ke dalam tandon juga udah terhenti karena udah penuh, maka pompa ini dia akan mati secara otomatis. Jadi ini pompanya harus pompa otomatis yang memakai pressure switch, ya kan? Nah, ini sudah berkali-kali saya bahas, ya, harus memakai pressure switch. Nah, banyak kawan-kawan yang kemudian mengatakan bahwa, Pak, kalau sistem seperti ini, pompanya akan cetak-cetok. Ya. Setiap kali tandonnya turun, dia pompa akan jalan sebentar, terus kalau penuh, dia akan mati. Jadi, nyala mati, seperti itu. Nah, gini kawan-kawan, itu tidak salah, ya. Tapi saya sudah
beberapa kali mengajarkan bahwa kalau pompa cetak-cetek ya nyala mati terlalu cepat, itu adalah diakibatkan oleh kurang besarnya tabung ya kawan-kawan. Jadi kita perlu tabung udara atau tabung tekanan, di mana di situ fungsinya memang agar pompa itu tidak nyala mati terlalu cepat. Jadi biasanya yang bawaannya yang tabung kecil-kecil itu pompanya akan tek-tok, 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 tek-tok gitu ya. Kalau dipasang tabung besar maka dia akan teng jalan dulu mungkin berapa menit dia akan mati gitu ya. Mati juga beberapa menit baru nyala lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Terus ada yang nanya lagi ya. Ini sering nih pertanyaannya. Lalu air di dalam rumah itu disuplai dari mana? Ketika tandon ini penuh, ya kawan-kawan, tekanan dari pompa ini lebih tinggi daripada tekanan dari tandon. Ya, perhatikan. Jadi tandon ini airnya bisa aja turun melalui pipa bawah sini. Akan tetapi dia harus menghadapi tekanan air dari pompa sini. Nah, seperti tadi saya bilang, tekanan dari pompa adalah lebih besar daripada tekanan dari tandon. Ya, karena yang ngisi pompa adalah karena yang mengisi tandon adalah si pompa, maka sudah bisa dipastikan bahwa tekanan pompa pasti lebih tinggi dari tekanan tandon. Ya, itu ya. Coba saya ulang sekali lagi ya. Kenapa tekanan tandon ini kalah dengan tekanan dari pompa? Karena yang mengisi tandon adalah pompa, ya, sehingga tekanan pompa pasti akan lebih tinggi dari tekanan tandon. Ya. Seperti itu. Terus banyak yang nanya, Pak, apa tekanannya nggak tabrakan, Pak, yang keluar dari tandon sama keluar dari pompa. Nah, kawan-kawan jangan membayangkan ini seperti lalu lintas mobil gitu, enggak. Beda. Air itu memiliki sistem hidrodinamika ya, di mana kalau di sini tekanannya lebih tinggi, maka air tidak akan mau keluar, sehingga air di sini akan diam aja kalau selama pompa ini bekerja secara otomatis, gitu ya. Nah, kemudian air yang masuk ke dalam rumah itu air dari mana? Ya, seperti tadi saya bilang, karena tekanan dari pompa lebih kuat, maka tekanan dari pompa lah yang akan selalu masuk ke dalam rumah. Gitu. Nah, sehingga keuntungannya apa sekarang ya? Keuntungannya nih. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa tekanan air di dalam rumah akan selalu tinggi. Nah, karena tekanan air selalu tinggi, maka kita merasa nyaman ya memakainya. Karena pompa ini tergantung tekanannya ya. Beberapa pompa itu ada yang tekanannya sampai misalkan 4 bar gitu, maka sangat kencang gitu ya. Nah, kalau tekanannya 2 bar aja sebetulnya udah cukup kencang kok ya. 2 bar itu kita pakai shower udah kencang sekali ya. Mungkin udah sakit kalau di kulit ya karena kencangnya gitu. Tapi bisa kita kecilin kan alirannya. Nah, seperti itu keuntungannya air akan selalu kencang tekanannya ya. Nah, kemudian kerugiannya apa atau kekurangannya apa? Kekurangannya adalah bahwa pompa ini pasti akan selalu bekerja secara otomatis ya. Kalau saya bilang selalu bekerja secara otomatis itu artinya apa? Ketika dibutuhkan dia akan ketika keran dibuka maka dia akan jalan ya. Secukupnya ya. Kalau bukanya kecil ya dia akan nyala mati seperti tadi yang saya ceritakan pakai tabung. Ya, sehingga itu pompa akan sering jalan karena tergantung ke pemakaian di dalam rumah. Kemudian kekurangan kedua adalah, ini kalau dianggap kekurangan ya, bahwa air yang di dalam tandon ini jadi nggak pernah kepake selama si pompa ini aktif terus. Ya. Kenapa? Karena tekanan di sini selalu lebih tinggi oleh pompa ini, sehingga air yang di dalam tandon nggak akan pernah keluar. Sehingga ketika listrik mati, barulah air di dalam tandon ini berguna, maka dia bisa mensuplai ke dalam rumah. Nah, tentu saja karena ketinggian tandon misalkan hanya 3 meter ya, maka tekanan air ya tidak akan sekencang yang ketika pompa sedang aktif tadi. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus kita pindah ke rumah yang D, ya kawan.
Oke, perhatikan di sini. Rumah tipe D ini dia sumber airnya dari PAM atau PDAM gitu ya. Kenapa saya nggak langsung nyebut PDAM? Karena tidak semua itu PDAM ya. Seperti di Batam ini dilayani oleh swasta ya. Jadi bukan perusahaan daerah. Oke, yang jelas perusahaan air minum atau perusahaan air bersih karena beberapa lokasi itu kebanyakan itu memang tidak bisa diminum ya, harus dimasak dulu. Jadi sehingga lebih cocok kalau perusahaan air bersih gitu ya. Bahkan air bersih pun tidak selalu karena ada beberapa daerah yang airnya keruh ya. Jadi mungkin PAK, perusahaan air keruh, apakah begitu? Oke, kawan-kawan kita lanjutkan ya di sini. Baik, di sini ini sebetulnya secara prinsip dia mirip dengan rumah tipe C tadi, akan tetapi di sini sumbernya adalah PAM atau PAK, nah, gitu. Udahlah PAM aja ya, nggak usah nyindir lah kita. Oke, kalau sumbernya PAM, maka dia menggantikan tugasnya si pompa tadi. Ya, tadi kan pompa dan sumur, kali ini PAM. Jadi ini persis sekali dengan rumah tipe C tadi ya kan. Silakan direview ulang. Nah, di sini ada satu hal yang perlu saya garis bawahi ya. Perhatikan bahwa di sini itu ada check valve atau klep satu arah setelah meteran. Kenapa di sini perlu saya cantumkan seperti ini ya? Atau perlu saya tekankan ya, karena tidak semua PAM itu melengkapi meterannya dengan check valve gitu. Hati-hati kawan-kawan ya. Hati-hati karena apa? Kalau tidak ada check valve-nya di sini, maka air yang sudah masuk ke dalam rumah ada kemungkinan bisa keluar lagi ya. Apakah kalau keluar lagi meteran kita jadi berkurang angkanya? Sayangnya tidak ya. Celakanya kalau air keluar pun ya, kalau air keluar lagi, meteran kita ini mencatat angka yang lebih tinggi lagi ya, sehingga air masuk dia berputar angka lebih tinggi, air keluar angka berputar lebih tinggi lagi. Jadi kita maju kena mundur kena gitu ya kan. Itulah susahnya kita sebagai pelanggan PAM ya. Air kita kirim pun mereka suruh kita bayar ya. Kita kirimin air, kita disuruh bayar. Kita ambil air, kita disuruh bayar. Oke, terus di sini oh ya, tadi rumah C dan rumah D ini sama ya. Konstruksi dari tangkinya kan kawan ya. Perhatikan ya. Di sini adalah klep pelampung ya, di mana fungsinya adalah ketika air sudah penuh, pelampungnya terangkat, dia akan menutup secara otomatis air yang dari pump tadi ya. Kemudian di bawah ini adalah check valve atau katup satu arah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar ketika terjadi pengisian air lewat atas ini, maka air tidak akan bisa lewat bawah. Ya. Kalau air bisa lewat bawah, maka tidak ada yang bisa menghentikan air ini sehingga air akan tumpah-tumpah, ya. Tumpeh-tumpeh gitu kan. Nah, kalau check valve ini nggak kita pasang, terjadi tadi tumpah ya. Makanya kita pasang check valve agar air itu mengalirnya ke atas, tidak ke melalui saluran bawah ini. Lalu saluran bawah ini untuk apa? Perhatikan ya kawan-kawan, ketika pump ini mati airnya, suatu saat misalkan mereka punya trouble ya, entah pompanya mati atau apa, maka air akan keluar melalui saluran yang bawah sini terus turun ya, terus masuk ke dalam rumah ya, melayani kita pemakaian. Nah, sekarang keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dan kekurangan. Memakai ini keuntungannya apa? Yaitu tekanan yang kita dapatkan di dalam rumah akan sama dengan tekanan yang kita dapatkan dari pump. Artinya gini, kalau pump ini tekanannya udah tinggi, misalkan tekanannya 30 PSI ya, atau sekitar 2 bar, maka di dalam rumah kita akan merasakan tekanan air yang sama, yaitu 2 bar atau 30 PSI tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah, ini kalau dianggap sebagai kekurangan, bahwa air di sini jarang terpakai kalau pumpnya lancar terus. Ya.
Kalau pumpnya lancar terus sampai 1 bulan, maka air di sini ya diam aja 1 bulan, gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali selalu ada yang bertanya, apakah airnya nggak akan tabrakan Pak dari bawah sama dari tandon ini? Ya, ulang lagi yang cerita saya tadi ya kawan-kawan, sama saja dengan ketika memakai pompa tadi. Hanya tadi yang bawah dari pompa digantikan menjadi PDAM, ya ceritanya sama. Baiklah kawan-kawan, untuk edisi kali ini, video kali ini saya cukupkan sampai sekian dulu ya. Karena tenggorokan udah mulai kering, lupa nggak bawa minum tadi. Nanti kita akan bahas selanjutnya yang rumah tipe tipe E, terus masih banyak kan tuh sampai tipe K sana ya, macam-macam. Ini pun belum selesai karena masih banyak sistem-sistem lain itu yang kawan-kawan pakai ya. Banyak yang nanya ke saya, Pak, kalau saya begini bagaimana, kalau saya begini bagaimana. Nanti kita akan kupas satu persatu. Jadi sementara ini kawan-kawan perhatikan yang A sampai D dulu. Terus kalau ada pertanyaan silakan tulis, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.